Sadis wanita tewas digorok mantan suami asal Iran. Geger warga temukan mayat membusuk di sungai. Patroli gabungan amankan atribut gangster dan pengedar obat terlarang. Dua tahun buron DPO kasus penggelapan diciduk polisi saat mudik. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menjanjikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia catatan kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana kasus pembunuhan sadis menggegerkan warga Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur pada Hari Raya Idul Fitri Sabtu 21 Maret 2026. Seorang wanita muda berusia 37 tahun tewas dihabisi mantan suami siri yang merupakan warga negara asal Iran. Suasana lebaran di Jalan Daman 1 Bambu Apus, Jakarta Timur berubah menjadi mencekam usai ditemukannya jasad wanita berinisial DA dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan pertama kali oleh kerabatnya dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kondisi bersimbah darah. Berdasarkan pemeriksaan, korban mengalami luka robek yang cukup serius pada bagian leher dan punggung. Sejumlah saksi menyebutkan, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat bersama mantan suami sirinya yang merupakan warga negara asal Iran. Ibunya yang kebetulan manggilin kakaknya yang pertama ke depan rumah. Iya, terkunci. Pertama adek bontotnya yang cowok itu masuk lewat jendela terus dibukain lah kunci buat orang tua ibunya melihat. Nah pas melihat ya ternyata udah kayak gitu. Katanya sih aku kebetulan nggak ngelihat almarhum, cuman dikasih tahu ada luka aja di leher sama di bagian sini. Iya banyak. Ada darahnya di bagian kasur sama di bawah lantai gitu. Udah karena pelakunya tuh mantan suaminya sendiri. Maka iya, udah. Ya, cucunya seniman Ponori. Sebelumnya sih dia tinggalnya pas itu di Malaysia sebelum nikah. Terus sesudah nikah baru di sini. Tim Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hasilnya, mantan suami korban berhasil diringkus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya hendak melarikan diri ke luar negeri. Kini, kasus pembunuhan masih ditangani secara serius oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Warga desa Balagedong, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di aliran sungai pada Minggu 22 Maret 2026. Proses evakuasi sempat terkendala karena lambatnya kehadiran tenaga medis guna memastikan kondisi korban. Warga desa Balagedok dikejutkan dengan temuan jenazah yang tergeletak di antara bebatuan sungai pasca Hari Raya Idul Fitri. Jasad berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah membusuk. Proses evakuasi sempat terhambat karena menunggu dokter puskesmas tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dari sungai usai petugas medis tiba. Menurut keterangan warga, sebelumnya sempat terlihat seorang yang sedang mandi di lokasi kejadian, namun kemudian tidak terlihat lagi. Waktu hari Rabu itu ada yang mandi lah, mandi waktu hari Rabu itu. Di sungai? Iya, di sungai. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin nggak tahu lagi kemana-kemananya gitu.
Pas korban ditemukan, jenazahnya jam berapa itu? Setengah 7 lah. Pagi. Iya, Sama siapa itu? sama Pak Rustandi. Sama warga yang mau ke sawah itu? Iya, Pak Sangsang sama Pak Sangsang. Oh, Pak Sangsang. Itu memang orang tersebut setiap hari di situ, Pak? Apanya? Setiap hari aktivitas di situ enggak? Korban? Enggak, Oh, hanya orang lintasan. Iya. Katanya orang mana itu, Pak? orang Kadong-dong tadi. Oh, orang Kedongdong. Temuan mayat jam berapa? Jam 6. Jam setengah 7, Setengah 7. Terus petugas kesehatan datang jam jam 11 jam 11-an. Mana itu lokasinya? di posisinya di Blok Kemis di Gunung Letik Di sungai. di Sungai di Panumbak. Usai dilakukan koordinasi dan pencocokan ciri-ciri fisik, pihak keluarga dari Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon meyakini jenazah adalah anggota keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Tim gabungan dari Polsek Cilengsi, TNI, dan Brimob menggelar patroli skala besar di kawasan Medland Cilengsi, Kabupaten Bogor. Petugas tidak hanya menindak konvoi kendaraan yang membahayakan, namun juga berhasil meringkus pasangan suami istri yang nekat mengedarkan obat terlarang. Patroli gabungan dari Polsek Cilengsi, TNI, dan Brimob menghentikan sejumlah kendaraan roda 4 yang melakukan takbir keliling, namun dinilai melanggar ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan lain. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang berbahaya seperti petasan, bambu, serta bendera yang diduga berkaitan dengan kelompok gangster. Tak hanya itu, petugas juga mendapati sejumlah warga yang menyalakan petasan saat berkendara, sehingga berpotensi memicu kecelakaan dan keributan di jalan. Dalam patroli tersebut, Kapolsek Cilengsi, Kompol bersama anggota juga berhasil mengungkap kasus peredaran obat terlarang jenis tramadol saat momen malam takbiran. Berdasarkan laporan warga, petugas melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan sepasang suami istri yang diduga sebagai pengedar saat hendak melakukan transaksi. Diketahui pasangan tersebut telah menjalankan aksi penjualan obat terlarang selama kurang lebih 6 bulan dengan modus berbagi peran, di mana suami bertugas membeli barang, sementara istri melayani pembeli melalui COD. Momen menjelang lebaran dimanfaatkan oleh kedua untuk meningkatkan penjualan dengan total sekitar 150 butir tramadol berhasil diedarkan. Polisi juga sempat menggeledah kontrakan terduga pelaku suami istri tersebut. Kita menemukan beberapa konvoi. Pertama, mereka bakar petasan. Petasan ini bukan diarahkan ke atas, tapi ke depan, yang sangat membahayakan. Kemudian bawa bambu dan bendera. Itu juga membahayakan apabila bambu itu jatuh, bisa ke pengguna kendaraan yang lainnya. Sehingga tadi kita Pospam itu mengadakan pemeriksaan dan juga merazia petasan, kemudian bambu yang nanti tadi bisa dilihat oleh rekan-rekan bahwa hal tersebut adalah semata untuk keamanan dan ketertiban. Dalam proses tadi, semua anggota tersebar lebar khususnya di Pospam. Kami mendapat laporan dari warga bahwa ada penjual tramadol di rumah, kemudian yang diamankan oleh warga. Nah, ketika kita datang ke lokasi, betul bahwa ada pembeli di situ, ada pembeli yang sudah ditangkap oleh warga. Tapi bandarnya ini sudah keluar ke Cibubur, sehingga tadi ketika kami ke sana kita amankan, kemudian kita pancing tadi seolah-olah kita akan adakan transaksi di depan Hotel Diara dan diteleponlah oleh istrinya. Kemudian datang, kemudian kita amankan. Dari hasil keterangan yang kita peroleh bahwa rumah tersebut sudah dijadikan untuk transaksi jual beli tramadol selama 6 bulan oleh suami istri ini. Jadi suaminya belanja, istrinya juga ikut melayani, memberikan, menjual ke pelanggan-pelanggan yang memang datang ke rumah tersebut. Dari hasil operasi ini, petugas berhasil mengamankan puluhan petasan, bambu, bendera, obat terlarang, 2 orang pengedar serta sejumlah pembeli. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, buronan kasus penggelapan di Lampung Tengah akhirnya berhasil diringkus jajaran kepolisian setelah 2 tahun dalam pengejaran. Pelaku tak berkutik saat disergap petugas di atas bus antar provinsi tepat saat dirinya hendak pulang kampung. Inilah detik-detik saat petugas Satreskrim Polsek Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah menyergap seorang pria yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku berinisial A, usia 24 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, diringkus tanpa perlawanan di dalam bus antar provinsi
sebelum sempat menginjakan kaki di terminal tujuan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi akurat terkait rencana kepulangan pelaku. Diketahui pemuda ini telah buron selama 2 tahun usai melakukan aksi penggelapan di perusahaan peternakan tempatnya bekerja. Aksi kejahatannya ini mengakibatkan kerugian perusahaan hingga mencapai puluhan juta rupiah. Polsek Bumi Ratu Nuban dipimpin oleh Kapolres dan Kapolsek melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku penggelapan dan jabatan, di mana pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen Lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumi Ratu Nuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim dari 3 sampai 10 peti setiap pengirimannya. Untuk pasalnya kami menggunakan 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori 5 dengan denda 500 juta rupiah. Usai diperiksa secara intensif, pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Bumi Ratu Nuban guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit sepeda motor milik seorang jemaah Masjid Raib digasak maling saat korban tengah menjalani itikaf usai sholat subuh berjamaah. Meski sempat gagal menghidupkan mesin, kedua pelaku tetap nekat membawa kabur kendaraan dengan cara didorong menggunakan kaki. Rekaman kamera pengintai CCTV memperlihatkan aksi kawanan spesialis pencurian kendaraan bermotor di Jalan Cempaka 1, Cempaka Putih. Kedua pelaku terlihat mondar-mandir di depan Masjid Al-Adli sebelum akhirnya menjebol kunci salah satu sepeda motor. Tak berhasil menjebol kunci motor pertama, mereka mencoba menjebol kunci sepeda motor lainnya, namun tak dapat menghidupkan mesin motor. Motor yang berhasil dijebol dibawa kabur oleh kedua pelaku dengan cara didorong menggunakan kaki. Korban yang baru selesai melakukan iktikaf usai sholat subuh panik saat mendapati sepeda motornya telah raib. Berbekal rekaman video CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Iya, untuk kejadiannya itu waktunya itu jam 5:30 pagi ya. Jamaah masjid itu baru kelar iktikaf, ya kan? Jadi pada habis iktikaf langsung ada sholat subuh bubar tuh kan. Jadi kondisi memang sepi. Udah gitu kebetulan lampu juga dimatiin, jadi dari CCTV tuh kurang terlihat jelas lah, tapi memang ketangkep bahwa ada malingnya gitu. Nah tadinya awalnya tuh bukan motor yang di situ yang mau diambil, melainkan yang di sebelah sini nih. Cuma karena yang di sini sudah dikontak dia nggak nyala, ya kan, akhirnya daripada nggak dapet kali lah maling, diambillah motor yang sebelah sini gitu. Ya kalau untuk dibilang warga sini atau bukan, kita juga nggak bisa pastiin ya, karena kan maling sekarang dia udah kayak ada SOP-nya itu, udah pasti pakai masker lah, entah pakai helm, jadi untuk mengidentifikasi wajahnya itu sangat sulit lah gitu, kecuali mungkin kalau dia lupa pakai masker atau apa mungkin bisa ketahuan. Tapi yang jelas pelakunya itu 2 orang ya, dia pakai motor ya, biasalah dia udah ngawasin juga kayak sekitar tuh gitu. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah pada jam-jam rawan-rawan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sempat viral di media sosial karena diserang warga menggunakan kembang api saat tengah berjualan. 2 pengedar obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Petugas berhasil menyita sebanyak 1.820 butir obat keras. Pengedar obat keras tipe G ini tak berkutik saat disergap petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat. Pelaku yang tengah asik berjualan langsung diamankan bersama rekannya. Polisi menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan dan menemukan obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl yang berjumlah 1.820 butir. Diketahui lapak berjualan kedua pelaku ini memang sudah lama meresahkan warga.
bahkan sempat diserang sejumlah massa menggunakan kembang api hingga videonya viral beberapa waktu yang lalu. Betul, kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara tramadol dan triheksi. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Kini kedua pelaku berinisial S dan T tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang. Keduanya terancam dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat menjual narkoba jenis sabu secara terang-terangan, seorang wanita Parubaya berhasil diringkus jajaran Satres Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku yang dikenal licin dan kerap berpindah tempat ini tak berkutik saat petugas menyergapnya di rumah persembunyiannya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi nekat wanita Parubaya berinisial HW saat tengah bertransaksi narkoba jenis sabu. Dalam video yang beredar luas, pelaku tampak tidak memiliki rasa takut saat menjual narkoba kepada sejumlah pemakai. Diketahui pelaku merupakan target operasi kepolisian yang juga sudah lama diincar. Proses penangkapan sempat terkendala karena pelaku dikenal sangat licik dan juga selalu berpindah-pindah lokasi usai melakukan transaksi. Pelarian HW berakhir usai petugas mendeteksi tempat persembunyiannya di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Ataupun viral di berbagai lini massa, yaitu seorang wanita inisial H. Kebetulan pada sore hari ini kita amankan di daerah Deli Tua di rumahnya. Yang bersangkutan memang merupakan target operasi kita, ya. Jadi sebelum viral pun kami pastikan merupakan target operasi kami. Namun ada kesulitan bagi tim yaitu untuk mengungkap yang bersangkutan karena kami anggap cukup licin, ya. Saat dimana mereka ataupun yang bersangkutan melakukan transaksi tadi secara bermigrasi atau berpindah-pindah. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan pelaku terkait jaringan penyuplai narkoba tersebut. Pelaku kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal, di mana Satreskrim Polresta Cirebon menggagalkan upaya peredaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat satu orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian
uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, oknum guru ngaji ditangkap setelah diprogoki warga mencabuli muridnya di mes santri. Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Seorang oknum guru ngaji dipergoki warga mencabuli muridnya sendiri di Kampung Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga nyaris babak belur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Garut untuk menghindari amukan massa. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan masih berstatus sebagai murid pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali di tempat yang sama. Kasus ini terbongkar setelah pelaku dipergoki oleh nenek korban. Dari Leles bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang guru madrasah terhadap muridnya, dan juga anak di bawah umur tersebut juga, anak korban ini juga suka mengajar di madrasah tersebut, anak-anak yang kecil. Jadi awal terbongkarnya seperti apa? Jadi terbongkarnya dari kecurigaan neneknya, yang mana guru ngaji ini sering mengajak kepada anak korban ke sebuah kamar dan hanya berdua, kemudian gak lama keluar, dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kecurigaan tersebut. Kemudian nenek anak korban ini menanyakan kepada anak korban, dan anak korban mengakui. Akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sempat dihakimi atau sempat dikerumunin oleh massa. Korbannya hukuman 12 tahun penjara. Korbannya hanya satu atau ada lagi? Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan, yang jelas laporannya baru ada satu, dan memang dilakukan sudah berulang kali terhadap anak korban tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom, dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika
kemudian pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ketujuh tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Belasan remaja diamankan jajaran Polsek Pesanggerahan usai melakukan aksi konvoi motor yang meresahkan di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Para remaja ini nekat berkonvoi sambil membentangkan bendera besar serta menyalakan flare dan kembang api di tengah jalan raya meskipun sudah dilarang. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, memperlihatkan aksi segerombolan remaja saat berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Mereka membawa bendera berukuran besar dan menyalakan kembang api yang diarahkan ke jalanan sehingga membahayakan pengendara lain. Tim Opsnal Polsek Pesanggerahan berhasil melacak identitas dan mengamankan total 17 remaja yang terlibat dalam aksi tersebut. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Syahla Syah Alam menjelaskan, tindakan ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap gangguan Kamtibmas yang dikeluhkan warga. Para remaja ini kemudian digelandang ke Makopolsek untuk diberikan pembinaan intensif. Rekan-rekan wartawan hadir pada kegiatan sore hari ini. Pada hari ini Polsek Pesanggerahan akan merilis kasus di mana adanya laporan masyarakat melalui akun Instagram yang masuk kepada kami dan juga banyaknya pesan yang masuk kepada kami terkait adanya segerombolan remaja yang melakukan konvoi tanpa izin yang menggunakan flare atau kembang api yang ditembakkan di jalan dan mengganggu ketertiban umum. Pasal yang dikenakan adalah pasal 256 KUHP, di mana setiap orang tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang mengadakan pawai di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau dengan kategori 1 dan atau kerja sosial sebagai sanksi yang kami berikan. Usai diperiksa, belasan remaja tersebut diwajibkan menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar pemukiman warga. Mereka kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan pengawasan ketat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Modus berpura-pura menjadi pembeli rokok, seorang pelaku nekat merampas kalung emas milik pemilik warung saat korban sedang lengah. Aksi penjamretan yang terekam kamera pengintai mengakibatkan korban kehilangan 2 suku emas dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Rekaman CCTV di sebuah warung di Jalan Pipa Raya, Kelurahan 15 Ulu, Palembang, memperlihatkan detik-detik penjamretan yang menimpa seorang wanita bernama Meli Agustina. Kejadian bermula saat seorang pria mengendarai sepeda motor, berhenti di depan warung korban dan berpura-pura hendak membeli rokok. Saat korban sedang lengah, pelaku dengan cepat menarik paksa kalung emas seberat 2 suku yang melingkar di leher korban. Korban yang terkejut sempat berupaya mengejar dan berteriak minta tolong. Namun, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung tancap gas dan menghilang di tengah keramaian jalan raya. Kemarin itu kan saya beli rokok. Tegaklah di sini. Beli rokok Surya kan. Itu sudah aku ambil lah rokok Surya di kaleng kan. Ambil rokok Surya di kaleng. Sudah tuh keluar dari dia. Nah tiba-tiba dia ini keluar nanya kawan dia, rokok apa lagi? Rokok apa lagi? Nah sudah beli rokok sempurna kan tidak kaget dia kelas ini, kelas yang sikoknya. Dan panggil lah sempurna. Itu langsung narik aku. Dia tentang aku. Sempat aku kejar lah kak. Sempat aku kejar ke situ nah. Maling dia copet, jambret dia. Dapat kak cara dia ngebut, langsung balik ke roti. Itu berapa suku? Emas gitu ya? Emas. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian material hingga 30 juta rupiah. Kini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, perkara uang Rp400.000, seorang pengantar gas di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas dihantam tabung LPG oleh rekan kerjanya. Pelaku berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya setelah 2 minggu buron. Inilah rekaman video amatir saat warga di Kampung Pakusaji, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yang digemparkan melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban diketahui bernama Aris Munandar, 34 tahun, seorang pekerja pengantar gas asal Cikande. Ia mengalami luka parah di bagian kepala usai dihantam tabung gas 3 kg oleh rekannya. Terduga pelaku berinisial J yang sempat melarikan diri selama 2 minggu sebelum akhirnya dibekuk tim reserse kriminal di wilayah Panimbang, Pandeglang. Menurut keterangan polisi, penganiayaan ini dipicu masalah setoran uang tabung gas sebesar Rp400.000. Pelaku mengaku kesal karena korban terus menagih dan menunggu di rumahnya. Saat korban lengah, pelaku mengambil tabung gas dari dalam mobil lalu menghantamkannya ke kepala korban. Tak hanya itu, aksi ini diduga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Pelaku sudah menyiapkan karung serta kain hitam untuk membungkus kepala korban. Namun aksi keji tersebut gagal usai diketahui oleh warga sekitar. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kami sudah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama inisial J. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ini dengan menggunakan tabung gas. Jadi pelaku ini memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas sewaktu korban duduk menunggu pembayaran tabung gas yang atas permintaan dari pelaku untuk mengirimkan 20 tabung gas yang sejumlah Rp400.000. Nah, dari situ pelaku emosi karena korban tetap menunggu pembayaran dan dilakukanlah tindak pidana penganiayaan tersebut dan menggunakan tabung gas. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 468 Jungto 466 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Dari tim unit Reskrim Polres Mandailing Natal meringkus pelaku penjamretan terhadap seorang wanita lanjut usia yang sempat viral di media sosial. Polisi turut membongkar jaringan penadah dan menyita 37 unit handphone hasil kejahatan yang diduga berasal dari berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV kasus penjamretan yang meresahkan warga Mandailing Natal. Pelaku dengan tega merampas tas milik seorang nenek yang tengah berada di halaman Masjid Desa Mompang Jaya, Kecamatan Panyabungan Utara. Usai menerima laporan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari video yang beredar, petugas langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku telah menggasak uang tunai sebesar Rp1.600.000 serta handphone milik korban lansia tersebut. Polisi juga menemukan 37 unit handphone berbagai merek yang diduga hasil aksi kejahatan di lokasi lain. Dalam operasi ini, polisi juga turut mengamankan seorang pria yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian tersebut. Kalau aksi di Mompang Jaya, setelah kami lihat video viral itu dan di Facebook banyak segala macam, kami lakukan penyelidikan. Pertama kami ambil dulu, ada indikasi anak ini sering jual handphone. Nah, kami pegang dulu saudara ini. Dari saudara inilah menyatakan bahwa saudara J juga sering menjual handphone kepadanya. Dan setelah kami lakukan lidik, ternyata yang Mompangnya adalah saudara J dan kami lakukan penangkapan. Dan pada penangkapan ada sedikit perlawanan dari beberapa orang di kampung. Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ketiduran saat memasak, 1 unit rumah terbakar. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah milik Ibu Sunimah di Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede, Kuningan. Api yang membesar sempat membuat warga sekitar panik karena khawatir api akan merembet ke pemukiman padat lainnya. Kejadian bermula saat pemilik rumah sedang memasak untuk keperluan lebaran. Namun naas dirinya ketiduran hingga lupa mematikan kompor.
Korban baru terbangun saat api sudah membesar dan langsung berupaya menyelamatkan dirinya keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api bersama warga setempat. Sulitnya akses jalan menuju lokasi kejadian sempat menyulitkan upaya pemadaman. Setelah hampir 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dijinakkan dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar. Kebakaran terjadi saat anaknya sedang memasak sayur lontong, lalu ketiduran. Setelah itu dia terbangun sekitar 1,5 jam dan terlihat di atap rumah sudah terbakar. Kerugian mencapai 128 juta. Hambatan selama di lapangan karena lokasi kebakaran terjadi jauh dari jalan utama. Akhirnya kami menurunkan 2 unit kendaraan pemancar dengan personil sebanyak 10 orang menggelar selang cukup panjang karena lokasi cukup jauh. Alhamdulillah selama kurang lebih 1 jam api dapat dipadamkan. Guna mengantisipasi munculnya titik api kembali, petugas terus melakukan proses pendinginan di lokasi kejadian. Kini, Ibu Sunimah terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya karena kondisi rumahnya yang hangus terbakar. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah kios penjualan pakaian dan pernak-pernik di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Sabtu siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 1 jam sehingga tidak meluas ke bangunan lain di sekitarnya. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di deretan lapak kecil yang menjual pakaian dan jasa permak. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang menyambar material bangunan yang mudah terbakar. Salah seorang warga setempat, AF, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan beberapa kios kecil di lokasi kejadian. Sejak kapan nih Bang? Tadi Bang? Tadi sekitar jam 2-an. Jam 2-an Bang ya? Betul. Yang kebakaran apa nih Bang? Oh ini kios-kios lapak-lapak kecil aja. Lapak-lapak kecil aja. Apa sih pemicunya tadi Bang? Pemicu korsleting listrik. Terus tadi dipadamkan jam berapa nih Bang? Kurang lebih tadi jam 4. Jam 4 sore ya? Alhamdulillah selesai gitu. Cepet ya? Nggak terlalu besar juga, nggak ada korban jiwa juga. Oke. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan proses pemadaman sehingga api tidak meluas. Dalam waktu sekitar 1 jam, api berhasil dijinakkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran yang terjadi saat perayaan Idul Fitri ini sempat menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah masyarakat terlihat berkumpul di lokasi untuk menyaksikan proses pemadaman. Sementara itu, petugas fokus dan mengamankan area dan memastikan tidak ada titik api tersisa. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya pemilik kios dan bangunan semi permanen, untuk lebih memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan elektronik. Mengingat korsleting listrik masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran di kawasan pemukiman padat dan area perdagangan kecil di Jakarta. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Beginilah kondisi area pemakaman umum yang longsor akibat dilanda hujan deras di kawasan Beji, Kota Depok. Pengurus lingkungan bersama warga setempat bergotong royong melakukan evakuasi terhadap belasan jasad yang makamnya terdampak longsor. Menurut warga sekitar, peristiwa terjadi pada Minggu siang saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Sedikitnya 16 makam terdampak longsor dan belasan jasadnya langsung dievakuasi untuk dipindahkan ke area yang lebih aman. Dari Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Sebuah longboat yang mengangkut 8 orang penumpang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak di perairan Kampung Bokap, Distrik ATSC, Kabupaten Asmat pada Minggu 22 Maret 2026, sekitar pukul 11.30 WIT.
Peristiwa bermula saat longboat berangkat dari Kampung Taura, Distrik Payet menuju Agats pada pukul 07.00 WIT. Namun saat melintasi perairan Bokap sekitar pukul 11.30 WIT, perahu tersebut dihantam ombak hingga akhirnya tenggelam. Satu penumpang sempat ditemukan lebih dulu oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke Agats. Sementara 7 penumpang lainnya sempat dilaporkan hilang dan membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIT, seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah terdampar di pesisir pantai Bokap. Selanjutnya seluruh korban dievakuasi ke Agats untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis menggegerkan warga Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur pada Hari Raya Idul Fitri, Sabtu 21 Maret 2026. Seorang wanita muda berusia 37 tahun tewas dihabisi mantan suami siri yang merupakan warga negara asal Iran. Suasana lebaran di Jalan Daman 1 Bambu Apus, Jakarta Timur berubah menjadi mencekam usai ditemukannya jasad wanita berinisial DA dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan pertama kali oleh kerabatnya dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kondisi bersimbah darah. Berdasarkan pemeriksaan, korban mengalami luka robek yang cukup serius pada bagian leher dan punggung. Sejumlah saksi menyebutkan, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat bersama mantan suami sirinya yang merupakan warga negara asal Iran. Ibunya yang kebetulan manggilin kakaknya yang pertama ke depan rumah. Iya, terkunci. Pertama adek bonsotnya yang cowok itu masuk lewat jendela terus dibukain lah kunci buat orang tua ibunya melihat. Nah pas melihat ya ternyata udah kayak gitu. Katanya sih aku kebetulan nggak ngelihat almarhum, cuman dikasih tahu ada luka aja di leher sama di bagian sini. Iya banyak, ada darahnya di bagian kasur sama di bawah lantai gitu. Udah karena pelakunya tuh mantan suaminya sendiri. Maka iya udah, iya cucunya. Cucunya Seniman Ponori. Sebelumnya sih dia tinggalnya pas itu di Malaysia sebelum nikah. Terus sesudah nikah baru di sini. Tim Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hasilnya, mantan suami korban berhasil diringkus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya hendak melarikan diri ke luar negeri. Kini, kasus pembunuhan masih ditangani secara serius oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga desa Balagedong, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di aliran sungai pada Minggu pagi 22 Maret 2026. Proses evakuasi sempat terkendala karena lambatnya kehadiran tenaga medis guna memastikan kondisi korban. Warga desa Balagedok dikejutkan dengan temuan jenazah yang tergeletak di antara bebatuan sungai pasca Hari Raya Idul Fitri. Jasad berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah membusuk. Proses evakuasi sempat terhambat karena menunggu dokter puskesmas tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dari sungai usai petugas medis tiba. Menurut keterangan warga, sebelumnya sempat terlihat seorang yang sedang mandi di lokasi kejadian, namun kemudian tidak terlihat lagi. Waktu hari Rabu itu ada yang mandi lah, mandi waktu hari Rabu itu. Di sungai? Iya, di sungai. Terus setelah itu mungkin nggak tahu lagi kemananya gitu. Pas korban ditemukan jenazahnya jam berapa itu? Tengah 7 pagi. Iya. Sama siapa itu? Sama Pak Rustandi. Sama warga yang mau ke sawah itu? Iya, Pak Sangsang sama Pak Sangsang. Pak Sangsang. Itu memang orang tersebut setiap hari di situ, Pak?
Pak. Setiap hari aktivitas di situ enggak? Korban? Enggak. Oh, hanya orang lintasan. Iya. Katanya orang mana itu, Pak? Orang Kedongdong tadi. Oh, orang Kedongdong. Temuan mayat jam berapa? Jam 6? Jam Setengah 7. Terus petugas kesehatan datang jam 11. Jam 11-an. Mana itu lokasinya? Di posisinya di Blok Kemis di Gunung Letik. Di sungai. Di sungai di Panumbak. Usai dilakukan koordinasi dan pencocokan ciri-ciri fisik, pihak keluarga dari Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon meyakini jenazah adalah anggota keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Dari tim gabungan dari Polsek Cilengsi, TNI dan Brimob menggelar patroli skala besar di kawasan Medland, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas tidak hanya menindak konvoi kendaraan yang membahayakan, namun juga berhasil meringkus pasangan suami istri yang nekat mengedarkan obat terlarang. Patroli gabungan dari Polsek Cilengsi, TNI dan Brimob menghentikan sejumlah kendaraan roda 4 yang melakukan takbir keliling, namun dinilai melanggar ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan lain. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang berbahaya seperti petasan, bambu, serta bendera yang diduga berkaitan dengan kelompok gangster. Tak hanya itu, petugas juga mendapati sejumlah warga yang menyalakan petasan saat berkendara, sehingga berpotensi memicu kecelakaan dan keributan di jalan. Dalam patroli tersebut, Kapolsek Cilengsi, Kompol bersama anggota juga berhasil mengungkap kasus peredaran obat terlarang jenis tramadol saat momen malam takbiran. Berdasarkan laporan warga, petugas melakukan penyamaran dan berhasil mengamankan sepasang suami istri yang diduga sebagai pengedar saat hendak melakukan transaksi. Diketahui pasangan tersebut telah menjalankan aksi penjualan obat terlarang selama kurang lebih 6 bulan dengan modus berbagi peran, di mana suami bertugas membeli barang, sementara istri melayani pembeli melalui COD. Momen menjelang lebaran dimanfaatkan oleh kedua untuk meningkatkan penjualan dengan total sekitar 150 butir tramadol berhasil diedarkan. Polisi juga sempat menggeledah kontrakan terduga pelaku suami istri tersebut. Kita menemukan beberapa konvoi. Pertama, mereka bakar petasan. Petasan ini bukan diarahkan ke atas, tapi ke depan, yang sangat membahayakan. Kemudian bawa bambu dan bendera. Itu juga membahayakan apabila bambu itu jatuh, bisa ke pengguna kendaraan yang lainnya. Sehingga tadi kita Pospam itu mengadakan pemeriksaan juga merazia petasan, kemudian bambu yang nanti tadi bisa dilihat oleh rekan-rekan bahwa hal tersebut adalah semata untuk keamanan dan ketertiban. Dalam proses tadi, semua anggota tersebar lebar khususnya di Pospam, kami mendapat laporan dari warga bahwa ada penjual tramadol di rumah, kemudian yang diamankan oleh warga. Nah, ketika kita datang ke lokasi, betul bahwa ada pembeli di situ, ada pembeli yang sudah ditangkap oleh warga. Tapi bandarnya ini sudah keluar ke Cibubur, sehingga tadi ketika kami ke sana kita amankan, kemudian kita pancing tadi seolah-olah kita akan adakan transaksi di depan Hotel Diara dan diteleponlah oleh istrinya. Kemudian datang, kemudian kita amankan. Dari hasil keterangan yang kita peroleh bahwa rumah tersebut sudah dijadikan untuk transaksi jual beli tramadol selama 6 bulan oleh suami istri ini. Jadi suaminya belanja, istrinya juga ikut melayani, memberikan, menjual ke pelanggan-pelanggan yang memang datang ke rumah tersebut. Dari hasil operasi ini, petugas berhasil mengamankan puluhan petasan, bambu, bendera, obat terlarang, 2 orang pengedar serta sejumlah pembeli. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana buronan kasus penggelapan di Lampung Tengah akhirnya berhasil diringkus jajaran kepolisian setelah 2 tahun dalam pengejaran. Pelaku tak berkutik saat disergap petugas di atas bus antar provinsi tepat saat dirinya hendak pulang kampung. Inilah detik-detik saat petugas Satreskrim Polsek Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah menyergap seorang pria yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku berinisial A, usia 24 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, diringkus tanpa perlawanan di dalam bus antar provinsi sebelum sempat menginjakan kaki di terminal tujuan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi akurat terkait rencana kepulangan pelaku. Diketahui pemuda ini telah buron selama 2 tahun usai melakukan aksi penggelapan di perusahaan peternakan tempatnya bekerja. Aksi kejahatannya ini mengakibatkan kerugian perusahaan hingga mencapai puluhan juta rupiah.
Polsek Bumi Ratu Nuban dipimpin oleh Kanwil dan Kapolsek melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku penggelapan dan jabatan, di mana pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen Lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumi Ratu Nuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim dari 3 sampai 10 peti setiap pengirimannya. Untuk pasalnya kami menggunakan 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori 5 dengan denda 500 juta rupiah. Usai diperiksa secara intensif, pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Bumi Ratu Nuban guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sobat viral di media sosial karena diserang warga menggunakan kembang api saat tengah berjualan. 2 pengedar obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Petugas berhasil menyita sebanyak 1.820 butir obat keras. Pengedar obat keras tipe G ini tak berkutik saat disergap petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat. Pelaku yang tengah asik berjualan langsung diamankan bersama rekannya. Polisi menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan dan menemukan obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl yang berjumlah 1.820 butir. Diketahui lapak berjualan kedua pelaku ini memang sudah lama meresahkan warga. Bahkan sempat diserang sejumlah massa menggunakan kembang api hingga videonya viral beberapa waktu yang lalu. Betul, kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara tramadol dan trihexy. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Kini kedua pelaku berinisial S dan T tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang. Keduanya terancam dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, peredaran obat keras ilegal di tengah masyarakat masih kerap terjadi dan sangat membahayakan kesehatan. Kurangnya pengetahuan serta tergiurnya masyarakat dengan harga murah menjadi celah bagi para pengedar untuk memasarkan obat-obatan berbahaya tanpa izin edar. Untuk menghindari menjadi korban peredaran obat keras ilegal, berikut beberapa tips yang harus dilakukan. Dan tips yang pertama, pemirsa, pastikan kemasan dalam kondisi baik, memiliki nomor registrasi dari BPOM, serta belum melewati batas tanggal pemakaian. Kedua, beli obat hanya di sarana pelayanan kesehatan resmi seperti di apotik, toko obat berizin, puskesmas atau rumah sakit untuk menjamin keaslian dan mutu produknya. Ketiga, waspadai penawaran obat melalui media sosial atau situs internet yang tidak jelas sumbernya. Tips yang keempat, perhatikan tanda khusus pada kemasan obat. Untuk obat keras selalu terdapat logo lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya, yang berarti obat tersebut wajib digunakan di bawah pengawasan dokter. Tips yang kelima, konsultasikan dengan dokter atau apoteker sebelum mengonsumsi obat. Demikian beberapa tips agar terhindar dari peredaran dan bahaya obat keras ilegal yang dapat merusak kesehatan Anda. Ingat pemirsa, ketelitian dan kesadaran untuk membeli obat di tempat resmi bisa menyelamatkan nyawa Anda dan juga keluarga. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Sally Sregar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.